Aku cinta karo kowe, Lis. Gelem dadi pacarku ora? Koyo omonganku ki kurang jelas, rasa muluk-muluk sik. Aku kira pengen nikah apa mas? Yaitu seni memahami kekasih, menyayangi pasanganmu dan keluarganya. Aku iso berharap karo kowe apa ora? Ora pengen delok kowe ora dandan, ora numpak Fortuner. Halo penonton setia channel YouTube Ini Keras Movie. Sekarang kita kembali lagi nih dan bakal membawakan salah satu film Indonesia yang berjudul Seni Memahami Kekasih yang tayang pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang kisah cinta dua manusia biasa yang pastinya relate banget nih dengan kisah cinta kita semua di kehidupan nyata. Penasaran kan sama filmnya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi dan inilah filmnya. Film ini diawali dari cerita perempuan SMA bernama Kalis yang sedang menjaga anak temannya di pengadilan. Temannya pun sedang proses sidang cerai dengan suaminya. Temannya Kalis yang bernama Rahayu ini dulu hamil di luar nikah dan akhirnya memutuskan berpisah dengan suaminya yang melakukan KDRT. Dan setelah itu datang juga dua sahabat Kalis yang lain bernama Fatimah dan juga Wanti yang ikut membantu menjaga anak Rahayu di pengadilan dan memberikannya susu. Kowe iki do ngundang ora to? Kok malah banyu teh iki? Piye iki? Sidang pun berjalan dengan lancar sampai akhirnya hakim mengetuk palu. Kalau nanti saya jadi korban kekerasan suami saya lagi. Mereka berempat bersahabat dan mereka sering banget merayakan kehidupan mereka di warung Fatimah sambil makan ayam geprek jualannya itu. Itu adalah malam terakhir mereka bersama sebelum Kalis kuliah ke Solo. Dan ia pun berharap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Psikologi. Dan aku berangkat kuliah ke Solo. Singkat cerita, Kalis akhirnya lulus kuliah dan ia pun menjadi seorang penulis. Sekarang ia datang ke suatu acara di Jogja untuk bertemu dengan salah satu penulis favoritnya. Mas tau kenalan wae. Kalis ini orangnya pemalu, lalu ia video callan dengan teman kosnya yang bernama Yana. Yana ini punya tunangan bernama Mas Pangat. Yana menyuruh Kalis untuk segera bersosialisasi dengan orang-orang di sana supaya bisa mengakrabkan diri. Ini ora dikancani, mongko nek ora dianggep piye? Kalis pun akhirnya mencoba menyapa beberapa orang yang ada di sana, tapi ia malah dicuekin. Kebetulan di sebelahnya ada laki-laki yang menyapanya. Ternyata ia adalah editor Kalis yang bernama Mas Agus. Kalis pun langsung kesal karena ia ingat Mas Agus selalu mencoret-coret tulisannya. Wes bolak-balik ngirim artikel ning mojok. Selama acara, Kalis diajak kenalan dengan yang lain bersama Mas Agus. Dan dia pun diajak keliling untuk memperkenalkan tulisan-tulisan mereka. Jadi keliling ke kampus-kampus itu. Dan setelah acara, Mas Agus mengantarkan Kalis ke terminal karena Kalis mau balik ke Solo. Mas Agus pun mendekati Kalis dan mencoba PDKT. Tapi Kalis awalnya nggak mau sama Mas Agus karena Mas Agus tidak fallback akun sosial medianya. Dan setelah itu, Mas Agus bilang kalau ia akan bakalan fallback sosial media Kalis. Aku ngeliat Facebookmu. Ya maaf, aku tuh belum siap punya banyak penggemar, Lis. Saat Kalis mau pergi, tiba-tiba Mas Agus pun langsung nge-fallback sosial medianya Kalis. Dan sejak saat itu, hati Kalis mulai berdebar-debar. Hari-hari selanjutnya, Kalis pun ikut tur bareng para penulis yang membuat dirinya makin dekat sama Mas Agus. Kalis pun cerita ke Yana dan ia pun sudah yakin nih kalau Mas Agus itu cocok sama Kalis. Tapi Kalis masih malu-malu. Mas Agus kui pria dengan komoditi khusus saya. Punya segalanya. Hari-hari selanjutnya, Kalis dan Mas Agus pun makin dekat dan mereka berasa LDRan saat Kalis sudah balik ke Solo. Mereka sering video callan malam-malam sebelum tidur. Dan Kalis cerita kalau ia ngefans banget sama Fiesa Bersari. Cie Kalis LDR. Dicatat malaikat to iki. Sepulang Kalis dari kampus bersama Yana, tiba-tiba sudah ada Mas Agus di depan kosnya yang sedang menunggu. Mas Agus pun mengucapkan selamat kepada Kalis dan juga Yana karena mereka sudah selesai sidang skripsi. Aku dulu ngerti loh rupanya kayak apa. Selamat ya, Lis. Selamat ya, Yan. Kalis pun sedikit kesal sama Mas Agus karena ia tidak datang saat sidang. Tapi Mas Agus beralasan dan bercerita kenapa ia bisa terlambat. Di sini Kalis pun masih ngambek dan cemberut. Makanya Mas Agus pun mengajak Kalis ke suatu tempat untuk menghiburnya. Itu akan jadi permintaan maafku yang kedua, Lis. Kowe melo aku saiki. Ternyata Kalis pun diajak ke tempat karaokean supaya Kalis merasa seperti melihat langsung konser Fiesa Besari. Kalis pun awalnya masih cemberut, tapi karena ia menyanyikan lagu kesukaannya, ia pun merasa bahagia. Apalagi ada kejutan didatangkan orang yang berdandan seperti Fiesa Besari untuk menemani Kalis karaokean. Kejutan yang luar biasa.
Sepulang dari karaokean, Mas Agus mengantarkan Kalis ke kosannya. Kalis bilang kalau ia nyesel tadi gak foto karena saking senangnya. Tapi Mas Agus memberikan nota karaoke katanya untuk disimpan dan dijadikan kenangan untuk Kalis. Iki nota awak dewe mau karaoke. Artefak yang akan mengabadikan kenangan wilayah privat kita berdua. Kalis pun sangat bersemangat dan senang mendapatkan kenang-kenangan itu dari Mas Agus sampai ia salah masuk ke kamar kosnya. Lis, kok nyebrang? Pesan bukan ini. Baru saja masuk ke kamar kosnya, Mas Agus menelpon Kalis lagi karena takut Kalis masih marah. Padahal Kalis sedang malu dan tak terlalu senang karena diajak karaokean. Dan saat ditelepon itu, Kalis mulai perhatian dan meminta dikabari kalau Mas Agus sudah sampai. Aku kira popo. Aku ki mau isin. Kabari nek wis tekan. Ya wes. Keesokan harinya di pagi hari di kosnya, Kalis gak sadar berjalan sambil menutup mata lalu bernyanyi memutari kosannya. Hal itu tentu saja sampai mengganggu semua teman-teman yang ada di kosnya. Buncit hati. Saat Kalis membuka mata, sudah banyak temannya yang berkumpul dan juga ada ibu kos. Yana pun bilang kalau Kalis itu lagi jatuh cinta, makanya ia sampai seperti itu. Kalis niku lagi jatuh cinta. Dan saat di Solo, ada Rahayu yang pergi ke rumah Kalis dan berpamitan karena ia mau pergi ke Taiwan menjadi TKW. Tiba-tiba Kalis datang dan langsung memeluk Rahayu karena katanya ia kangen banget. Begitupun juga sama anak Rahayu yang dipanggil si Ganteng. Kangen banget aku, Lis. Ganteng saiki. Kalis pun mau ngobrol berdua dengan Rahayu. Dan Rahayu pun ikut bangga karena Kalis sekarang sudah lulus dan menjadi sarjana. Kalis pun cerita kalau ia mulai dekat sama cowok. Tapi Rahayu selalu menasihati Kalis untuk fokus saja sama menulisnya. Jenenge Mas Agus yuk, Capa gelang. Mbok fokus karo karya nulismu dhisik. Karena pengalaman Rahayu menunjukkan laki-laki itu semuanya memang terlihat baik di awal. Rahayu pun juga bilang kalau cinta bisa merusak cita-cita. Apalagi perempuan yang tidak punya uang pasti akan direndahkan laki-laki. Kalis pun langsung kesal karena Rahayu seperti terlalu ikut campur sama kehidupannya. Padahal itu hanyalah masa lalunya Rahayu yang kelam. Rahayu pun cerita kalau ia mau pergi ke Taiwan menjadi TKW supaya punya penghasilan sendiri dan tidak direndahkan lagi sama orang lain. Kowe ngerti apa soal cinta? Aku ki duduk kowe yuk. Aku ngerti uripku kudu piye. Aku ora pengen dhewe tukaran sak durunge aku lunga. Aku kudu iso dibanggake anakku. Dan esok paginya, Rahayu pun langsung berpamitan dengan anaknya yang dititipkan ke pesantren. Rahayu pun menangis karena harus berpisah dengan anaknya itu. Apalagi anaknya tidak mau ditinggal sama Rahayu sampai merengek dan menangis. Rahayu pun juga menangis, tapi Kalis menguatkan Rahayu karena ini semua demi masa depan anaknya juga. Ibu! Ibu! Kalis mengantar Rahayu ke terminal dan setelah melihat itu, Kalis pun langsung ragu apakah ia berani berkomitmen dengan Mas Agus karena ia takut nasibnya sama seperti Rahayu. Apakah aku sanggup bertanggung jawab? Kalis mulai ragu menjalankan hubungannya dengan Mas Agus dan ia pun malah mendapatkan kabar kalau ia diterima kerja di Jogja. Beberapa hari kemudian di Yogyakarta, Kalis belanja perabotan, tapi di sana ia tidak sengaja bertemu dengan Mas Agus lagi. Kalis bersembunyi, tapi ia justru menabrak dan ketahuan sama Mas Agus. Mas Agus sangat senang setelah bertemu sama Kalis lagi, tapi Kalis mencueki Mas Agus di sini. Mas Agus pun berusaha untuk mendekati Kalis lagi dengan menawarkan membayarkan belanjaannya. Kalis pun tidak mau, tapi karena ia masih belum ambil uang, akhirnya Mas Agus lah yang membayarkan belanjaan Kalis lalu mengantarkannya ke kosannya itu. Jenengan mengko lunga juk ora balik piye, Mbak? Totalnya 670.000, Mbak. Ampun mas. Gini mawon. Oh, foto Mas. Kalis pun mengirim alamat lokasi kosannya yang lumayan jauh, tapi Mas Agus tetap mau mengantarkannya ke sana. Saat tiba di tempat kos Kalis yang baru, Mas Agus sangat senang karena ia bisa ketemu sama Kalis lagi. Kalis pun mendengar kalau Agus tahu dari bapak kos Kalis mau ke toko perabotan. Jadi itu bukan pertemuan yang tidak disengaja, tapi memang diperjuangkan sama Agus. Kalis pun masih cuek ke Mas Agus dan ia pun hanya menyuruh memasukkan barang-barangnya. Mas Agus pun masih terus membujuk Kalis supaya dekat dengannya lagi, tapi Kalis tetap cuekin Mas Agus. Bawain barang-barangku masuk ya Mas. Sisan resek-resek kamarku. Hati-hati di jalan. Mas Agus pun masih tidak menyerah dan malam harinya ia datang lagi ke kosannya untuk menawarkan membersihkan kamarnya. Tapi Kalis selalu menolak. Mas Agus pun terus berusaha supaya ia bisa membantu Kalis. Kalis pun beralasan, dia bilang kalau ia lagi kena asam lambung. Dan Mas Agus pun malah membawakan 3 orang yang menjual produk-produk herbal untuk asam lambung dan membuat Kalis semakin bingung. Asam lambungku kumat ya Mas. Acore,
Ecok diminum, sore juga diminum. Kalis pun akhirnya jujur kalau sebenarnya ia tidak punya asam lambung. Ketiga penjual produk herbal ini malah berantem dan berdebat satu sama lain, sampai membuat keributan di kos Kalis dan semua warga berkumpul melihat mereka. Aku jadi orang asam lambung. Dan setelah itu, Pak RT datang dan menanyakan soal kejadian ini. Untungnya, Pak Kos Kalis pun menjelaskan tentang kejadian malam ini. Nanti kita jelaskan ya Pak. Karena masih kesal, esoknya Kalis pun cerita lewat telepon kepada Yana. Karena ulah Mas Agus nama baiknya itu akhirnya jadi rusak di kosannya itu. Baru saja dibahas, Mas Agus pun datang lagi ke kos Kalis dan meminta maaf kepada Bapak Kos dan juga Pak RT soal kejadian tadi malam. Ini sepenuhnya tanggung jawab saya nih Pak. Pak RT-nya ikut marah-marah kepada Kalis, makanya Mas Agus pun langsung mengajak Kalis pergi dari sana. Ngapunten, Pak. Cukup Dik. Wis, ndang kono mangkat kerja karo pacarmu. Mereka berdua pun jalan-jalan bareng, dan saat di lampu merah, Mas Agus pun bernyanyi yang membuat Kalis terhibur lalu tersenyum lagi. Mereka pun lanjut makan bareng, belanja, dan melakukan kegiatan lainnya. Sepertinya, semesta memang mempertemukan mereka berdua lagi, walaupun Mas Agus selalu menjengkelkan dan sering membuat Kalis marah. Ngece mesti. Tapi apik atine. Saat mereka mau pulang, tiba-tiba hujan turun dan mereka pun mau tidak mau berteduh dulu. Untungnya hujan tidak lama dan mereka pun bisa melanjutkan perjalanan. Makan nenek perang gimana kok? Tapi tiba-tiba hujan turun lagi yang mengharuskan mereka harus membeli jas hujan. Mereka pun sempat berdebat dengan penjualan tas hujannya karena harganya yang sangat mahal. Makanya walaupun hujan sudah reda, mereka berdua tetap memakai tas hujan supaya tidak rugi. Murah, 250 skor apik minimalis. Ya Allah, paringono udan ya Allah. Saat di lampu merah, Kalis pun mengajak Mas Agus untuk membuka jas hujannya. Tapi Mas Agus pun tiba-tiba tegang dan ternyata ia mau bilang kalau ia suka sama Kalis dan langsung nembak Kalis. Aku cinta karo kowe, Lis. Gelem dadi pacarku ora? Dan setibanya di kos Kalis seperti kesal karena Mas Agus tiba-tiba mengungkapkan perasaannya seperti itu di jalan. Begitupun juga dengan Mas Agung yang sepertinya merasa malu. Dan ia pun langsung memberikan jas hujannya kepada Pak RT lalu memilih pergi. Mas, mau minjem mantolku enggak? Beberapa hari kemudian, Kalis pergi ke Solo dan makan bareng Yana. Kalis cerita kalau di desanya ia seperti diharuskan menjadi contoh karena ia satu-satunya yang menjadi sarjana di desanya. Kudu dadi contoh masa depannya konco-koncoku. Dan saat di sosial medianya, Mas Agus selalu update terus status galau karena Kalis masih tidak bisa dihubungi sama Mas Agus. Scene pun beralih, Kalis pun diundang ke satu sekolah untuk dijadikan pembicara sebagai penulis. Salah satu guru di sana bilang kalau penulis lainnya tiba-tiba tidak bisa datang. Dan untungnya mereka pun menemukan penulis dadakan yaitu Mas Agus. Mas Iqbal tuh mendadak cancel kemarin. Taruh depan Sini ya. Dis, taruh situ, Dis. Acara seminar pun akhirnya selesai dan dibukalah sesi tanya jawab. Saat ada salah satu murid yang bertanya, Mas Agus dan Kalis pun menjawab pertanyaannya justru dengan perdebatan antara mereka yang sebenarnya itu adalah masalah pribadi dan dilihat sama murid-murid di sana. Untungnya setelah perdebatan di antara mereka, gurunya bilang kalau itu hanyalah contoh akting yang langsung dipraktikkan sama mereka. Mas, Joko! Aku raiso makso. Ini tadi contoh pengembangan naskah cerita fiksi. Sepulang dari seminar, Mas Agus menghampiri Kalis dan menanyakan kenapa ia marah kepada Mas Agus setelah Mas Agus mengungkapkan perasaannya itu. Katanya Kalis kesal karena sikapnya Mas Agus selama ini masih dipertanyakan soal keseriusannya perasaannya. Makanya Mas Agus dan Kalis akhirnya saling senyum-senyum dan baikan. Prengas. Dan saat di perjalanan pulang, Kalis kepikiran dan ia pun senang banget karena punya pacar yang baik hati walaupun super duper nyebelin. Hujan turun lagi dan mereka pun tidak bawa jas hujan, makanya mereka menepi. Tapi Mas Agus ditelepon sama ibu kosnya kalau katanya kamarnya bocor. Mas Agus pun takut air hujannya jatuh ke stok buku yang akan ia sumbangkan ke desanya. Makanya mereka pun akhirnya menerobos hujan. Plafon kamar kosanku ki bocor, Elis. Lepas wae yuk. Sesampainya di kos Mas Agus, Kalis membantu Mas Agus untuk membereskan buku-buku dan menghindari air hujan yang masuk ke dalam kamar. Kalis pun bilang kalau Mas Agus itu orangnya berantakan dan di sini Mas Agus gombal nih dan dia bilang kalau ia butuh Kalis untuk merapikannya. Oh, banjir kamar kita.
Tapi aku nggak nyangka ternyata semawut iki. Gombal. Hari pun berganti, Kalis datang lagi ke kos Mas Agus dan membawakan lemari untuk tempat bukunya Mas Agus. Ternyata ayah yang mengantar Kalis ke sana itu ngefans sama Mas Agus, tapi ia malah salah orang dan dikira ia adalah Agus Nur, padahal namanya Agus Mulyadi. Kalis pun tertawa dan mereka berdua pun lanjut membereskan buku-buku supaya lebih rapi dan tidak terkena hujan. Jenengan iki penulis yang viral terkenal kayak. Loh, ini bukan Agus Nur. Wah, Rasido nek ngono. Loh. Mas Agus pun cerita kalau ia selalu mengirimkan buku-buku berkas ke desanya karena banyak orang yang tidak mampu untuk sekolah. Makanya ia tidak mau mereka ketinggalan wawasan. Mas Agus pun cerita kalau ia punya impian buku toko buku dan ternyata Kalis juga punya impian yang sama. Makanya mereka berdua sepakat untuk membuat toko buku bersama nantinya. Benek misalkan awak dewe gawe toko buku bareng. Boleh? Dan setelah Kalis pulang ke kosnya, ia video callan sama Rahayu dan menceritakan lagi soal Mas Agus yang orangnya baik dan selalu mengusahakan Kalis. Tapi Rahayu selalu mendoktrin pikiran Kalis supaya ia takut berhubungan sama cowok. Kalis pun mulai kesal dan ia pun langsung menutup teleponnya itu. Emang kau wes benar-benar kenal karena Mas Agus? Kau ngomong apa tuh yuk? Yuk wes toh. Kalis mengantar Yana pergi ke tukang jahit untuk menjahit baju untuk nikahannya. Kalis juga kaget melihat foto prewedding mereka. Kalau ternyata Mas Pangat yang diceritakan sama Yana selama ini adalah laki-laki ganteng dan tidak seperti yang ada di bayangan Kalis. Yana pun cerita kalau ia foto prewed sendiri dan pernikahannya mau dilaksanakan secara sederhana. Kalis pun bilang kalau ia juga mau menikah secara sederhana aja dan akad aja supaya nanti uangnya bisa dipakai untuk membeli rumah saja. Ojo didelok api etok. Cuma ada akad karo keluarga inti. Nanti duitnya ditabung ke DP Omah, ya tah? Keesokan harinya di toko buku, Mas Agus pun sedang memilih-milih buku dan ditemani sama Kalis. Kebetulan ada mobil mewah di depan dan Kalis pun mulai menanyakan beberapa pertanyaan yang arahnya kapan ia diajak nikah sama Mas Agus. Tapi Mas Agus jawabannya seperti menghindar dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Apalagi saat Kalis bertanya apakah Mas Agus tidak pengen punya keluarga yang bisa naik mobil dan jalan-jalan bersama. Kalis kesal karena jawaban Mas Agus seperti menghindar. Tapi Mas Agus meminta maaf dan beralasan katanya ia tadi keburu-buru, makanya jawabnya seperti itu. Oh ya omonganku ki kurang jelas, rasa muluk-muluk sih. Ya gue kira pengen nikah apa mas? Aku minta maaf ya Lisa, nek aku tadi salah ngomong. Mas Agus pun mengajak Kalis untuk pulang, tapi ternyata Kalis tidak ada di jok belakang dan Mas Agus pun langsung kembali. Gimana kalau kita sekarang makan dulu? Traktir wis. Bocah yang gitu. Ternyata Kalis balik duluan ke kosnya dan ia ngambek nggak mau bukain pintu kepada Mas Agus walaupun juga dibujuk sama bapak kosnya. Karena usahanya masih belum berhasil, makanya Mas Agus pun mengajak Pak RT dan juga bapak-bapak yang lain untuk membujuk Kalis supaya mau keluar kamar. Tak lama kemudian, akhirnya Kalis pun keluar dan mau menyelesaikan permasalahannya dengan Mas Agus. Monggo, sarang-sarang bubar. Monggo, bubar. Kalis pun masih ngambek dan Kalis menanyakan bagaimana hubungannya nanti kalau mereka sudah menikah karena Kalis takut Mas Agus nanti bosan dan nggak perhatian lagi sama Kalis. Mas Agus bilang kalau sebenarnya ia tahu arah pembicaraan Kalis kemana, tapi ia masih tidak mampu kalau disuruh menikahi Kalis dan membeli mobil-mobil mewah seperti itu. Kue biyen ngopo tuh ngejar-ngejar aku mas? Aku iso berharap karo kowe apa ora? Ora pengen delok kowe ora dandan, ora numpak Fortuner. Neng aku malah jadi bebanmu. Aku yakin gue bakal salah pilih. Makanya Mas Agus pamit saja dan bilang kepada Kalis kalau ia mungkin akan menemukan yang lebih baik daripada Mas Agus. Delok gue bahagia karo wong lanang sing mbok pilih. Kalis pun akhirnya pulang kampung dan ia pun menangis sendirian di dalam bis. Dua hamba Allah. Saat di rumahnya, Kalis pun diceramahin sama bapaknya kalau hubungan itu harus diusahakan berdua dan jika salah satunya sudah mundur, maka akan sudah susah untuk menjaga hubungan itu lagi. Tapi itu adalah seni dari memahami kekasih yang dimana itu adalah tujuan untuk semua pasangan. Kalis menangis sambil ditenangkan sama bapaknya kalau jodoh itu nggak bakal kemana. Yaitu seni memahami kekasih, menyayangi pasanganmu dan keluarganya bakal barokah ketemu jodoh nih. Besok paginya Kalis pun membantu ibunya dan budenya yang sedang menjemur pakaian dan ia pun digoda-goda karena masih galau dan baru putus sama Mas Agus. Ibunya bilang kalau masih belum move on itu memang biasanya suka dengar suara pacarnya, tapi ternyata yang mendengar itu memang bukan cuman Kalis. Ibu Kalis juga mendengar suara Mas Agus yang ngobrol sama bapak Kalis. Kalis kaget karena setelah dilihat ternyata benar itu Mas Agus yang lagi ngobrol sama bapaknya. Ibu yo kerungu suarane Agus karo bapak.
Wah, ngono kae. Nggih. Mas Agus pun datang ke rumah Kalis untuk meminta maaf dan membujuk Kalis dengan membawakan bunga karena ia berusaha untuk romantis. Katanya Mas Agus enggak bisa mengikhlaskan Kalis dan ia pun justru kangen sama Kalis. Karep monene ki meh opo? Kangen dan mengikhlaskan adalah dua kata yang berbeda, Lis. Tiba-tiba Rahayu menelpon Kalis. Dia bilang kalau katanya anaknya hilang. Dan Kalis pun langsung panik dan mengajak Mas Agus bertemu dengan anaknya Rahayu yang dipanggil si Ganteng. Mas Agus pun sudah galau duluan karena katanya ia tidak siap untuk ketemu sama pacar barunya Kalis. Kurang siap gue ketemu pacarmu sing anyar. Mundumu cepat. Dan setibanya di pesantren, Kalis bertanya kepada penjaga pesantren di sana soal anaknya Rahayu yang hilang karena ia takut anaknya Rahayu dibawa sama bapaknya. Tapi katanya penjaganya itu, Kiai pengelola pesantren sudah meninggal dunia. Pak Kiai sudah meninggal. Kalis pun langsung pergi ke rumah mantan suami Rahayu dan ternyata benar anaknya Rahayu sedang ada di sana dan bermain dengan bapaknya. Kalis marah-marah dan membujuk supaya anaknya Rahayu itu mau pulang. Tapi mantan suami Rahayu yang bernama Akmal ini bilang kalau ia bukan mau menculik anaknya, tapi ia memang mau bermain dengan anaknya karena ia sudah kangen banget. Ora, kowe iki salah mau. Aku pengen nunggu karo bapak. Begitupun juga dengan anaknya yang tidak mau dipisahkan lagi sama bapaknya karena ia juga sudah merasa tidak punya ibu. Ternyata mantan suami Rahayu sudah berubah dan ia sudah bersikap baik kepada anaknya. Melihat itu, Kalis pun langsung tersentuh dan ia pun yakin kalau mantan suami Rahayu ini memang sudah berubah dan berusaha bertanggung jawab serta menebus kesalahannya itu. Tapi mengko bakdo Isya bali ning pesantren. Belu pak, di sini rapopo tapi aku belu. Makanya Kalis pun langsung menelpon Rahayu dan memberi pengertian supaya Rahayu mengizinkan anaknya dekat sama bapaknya. Karena ini juga demi masa depan anaknya itu. Akhirnya Rahayu pun luluh dan mempercayakan semuanya kepada Kalis tentang anaknya. Kowe pengen kangen anakmu. Aku percaya karo kowe. Mas Agus akhirnya bilang kepada Kalis kalau ternyata selama ini ia salah paham mengartikan Kalis itu banyak menuntut. Padahal ia hanya perlu dimengerti saja. Ben iso dimengerti. Malam hari, mantan suami Rahayu mengantarkan anaknya bersama dengan Kalis dan juga Mas Agus. Ia cerita kalau almarhum ibunya memberikan wasiat dan menyuruh menanam pohon jati supaya nanti saat anaknya sudah besar bisa untuk dibangunkan rumah. Makanya ia pun berusaha untuk bertanggung jawab dengan anaknya walaupun terlambat. Kalis pun ikut menangis bersedih dan terharu mendengar kata-kata Akmal. Dongane aku ben aku ra mati dhisikan sadurunge aku iso ndelok anak lanangku iki wisuda kaya kowe. Karena sudah malam, akhirnya Mas Agus pun berpamitan ke orang tua Kalis. Mas Agus bertanya kepada Kalis kapan ia mau balik ke Jogja. Dan Kalis pun bilang kalau katanya Mas Agus sudah melamarnya. Dan Mas Agus diberi waktu seminggu saja. Parang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kei waktu seminggu yo. Di hari-hari berikutnya, Kalis masih menunggu kedatangan Mas Agus untuk melamarnya. Tapi lewat video call, Rahayu lagi bilang kepada Kalis kalau laki-laki yang mau diajak bahagia itu pasti banyak. Dan hal ini membuat Kalis ragu lagi kepada Mas Agus. Sampai akhirnya, sudah genap 1 minggu dan Mas Agus masih belum juga datang. Kalis bersedih dan untungnya bapaknya menenangkan Kalis karena katanya jodoh itu nggak bakal kemana. Kowe ngerti saka ngendi? Nek Agus bakal gelem nikahin kowe? Ya muga-muga diparingi lancar sak kabehe ya. Dan keesokan harinya saat Kalis mau pergi, tiba-tiba ada rombongan keluarga Mas Agus yang datang untuk melamar Kalis. Yang semalam dikira Mas Agus sudah tidak mau datang lagi. Kalis menangis karena bahagia dan keluarganya pun langsung menyambut keluarga Mas Agus. Pengen nangis tau mesti. Ngelamar nak Kalis. Arep ngelamar ibu. Lamaran akhirnya diterima sama keluarga Kalis dan Kalis pun sangat berbahagia karena Mas Agus ternyata serius kepadanya. Nampi lamaranipun Nak Agus. Alhamdulillah. Saat keluarga mereka ngobrol-ngobrol, Kalis dan Mas Agus pun ngobrol berdua soal acara pernikahan mereka. Mas Agus bilang kalau katanya selama ini ia sudah menabung untuk menikahi Kalis. Ia juga pengen membelikan tiket dan baju bagus untuk Rahayu dan juga anaknya supaya bisa datang ke acara pernikahannya. Undang Rahayu teko karo Nurkolis. Beberapa bulan kemudian, akhirnya acara pernikahan mulai dipersiapkan dan Akmal pun datang ke rumah Kalis untuk bantu-bantu acara nikahannya itu. Matur nuwun. Podo-podo. Hari H acara pernikahan Kalis pun tiba. Sahabat-sahabat Kalis pun datang untuk menemani Kalis akad. Begitupun juga dengan Rahayu dan Yana. Di luar ada Akmal yang datang dan langsung disapa sama anaknya. Tapi Rahayu masih cemberut melihat mantan suaminya itu. Akmal dan Rahayu pun akhirnya punya waktu berdua. Dan Akmal pun meminta maaf kepada Rahayu atas kesalahannya di masa lalu. Ia juga menggantikan biaya akikah anaknya yang dulu tidak sempat ia pertanggungjawabkan. Aku wis akeh salah karo kowe. Iki biaya akikah Nurkolis.
Rahayu pun menangis karena ia bahagia ternyata mantan suaminya masih meminta maaf kepadanya dan mengajari anaknya supaya nanti suatu saat ia menjadi laki-laki yang baik dan tidak menyakiti perempuan. Nangis mergo seneng. Uji nangis ya, Bu. Anak Rahayu bahagia dan menyatukan tangan Rahayu dan juga Akmal. Prosesi akad pun dimulai dan semuanya pun berjalan dengan lancar. Kalis dan Mas Agus pun akhirnya menikah dan menjadi pasangan yang sah serta berbahagia. Mereka pun menikmati hari di mana menjadi raja dan ratu semalam. Mereka bahagia karena mereka bisa menikah dengan orang yang mencintai dan yang dicintai. Semuanya pun berfoto bersama di acara pernikahan Kalis dan juga Agus. Menyayangi suamimu dan keluarganya. Begitulah guys, film dari seni memahami kekasih. Film ini benar-benar menggambarkan sosok laki-laki yang berusaha mendekati perempuan. Sebaiknya mereka jadian dan menjadi pasangan yang sah. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya.